Ya, ini menambahkan pengenalan istilah donatur tetap jamaah seperti yang tiap wilayah ini ada itu donatur wali santri turunan dari TPI, donatur lain ini kata spontanitas gitu ya Pak itu ya. Infak sholat Jumat itu yang kotak beredar, kotak apa kayu. Terus infak harian tapi dibuka tiap Sabtu. Jadi kalau melihat nanti ditulis di papan itu ya tidak bingung, ini pengenalan istilah saja. Infak labuan karena nggak ada kegiatan mungkin kecil sekali tapi kita monitor. Infak akad pagi seperti tadi pagi contohnya. Jadi infak HBI ini mungkin karena ada sesuatu di kegiatan dari besar sumbangan lain yang besar itu tidak akan pengenalan. Mungkin yang lainnya itu seperti saya sendiri kemarin ya apa yang disilakan Pak Ibu, kenapa kok saya keluar banyak itu dengan semua rapat di takmir ini beban konstruksinya itu beban di sekretariat. Jadi kalau Bapak baca sekretariat kan ada beberapa yang cuma ini sementara belum maksimal. Jadi monggo saya buka sesi pertanyaan untuk keuangan terkait dengan keuangan. Sebenarnya begini, kalau ini mungkin jarang kita membaca masalah ini. Coro bodoh ini di pondok-pondok tidak mutlak karena ini awal. Siapa tahu Pak Mansur punya angan-angan mau menyempurnakan tempat wudhu, belum ada di sini. Nah ini tempatnya di forum ini, kalau belum ada tulis, nanti 2 bulan kemudian kita dapat selalu musyawarah pleno 2 bulan sekali, bisa kita masukkan. Jadi tidak ada contoh yang paling itu. Seperti tadi, sebenarnya tidak tadi, dulu pun saya juga di Sambal bahwa kalau pengajian khususnya akad pagi itu memang kurang siar, kurang sosialnya kurang keluar karena tidak di masjid. Ini didesain untuk acara masjid. Kebetulan kalau akad pagi sudah di luar masjid. Ini kita bedakan nih. Itu bisa ditambah powernya, bisa ditambah beli amplifier aktif karena ada fasilitas untuk menambah, tapi harus ada power. Nah sekalian aja nggak usah power dan speaker, tapi speaker aktif. Nanti mungkin beberapa hari saya sama Pak Muki pinjam untuk mencoba. Kalau tadi pagi Pak Cucu duduk di samping taman lerak, mantap Mbak Patio dengar di sini. Iya Mas, maaf itu lingkup masjid. Sudah 2 kali ini saya lontarkan karena butuh dana dan perlu diskusi. Contoh-contohnya seperti ini. Jadi jangan aku minta orang kayak jangan. Ini sekarang sudah ada jalannya, nanti kita tolong. Contohnya itu. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini dibuka acara pertanyaan-pertanyaan, di sini saya ingin memberitahu pada pengurus ini, terutama pada bagian pembangunan. Kita tahu ustadz yang kita undang itu tidak semuanya muda gitu kan, yang masih muda gitu kan, ada yang tua gitu kan. Nah kalau kita mengundang yang tua ini, sepertinya kalau kita suruh ceramah berdiri lebih kurang 1 jam itu kayaknya agak payah gitu kan. Bagaimana kalau bagian pembangunan itu membuat meja yang khusus untuk ceramah
duduk gitu kan. Mejanya saja, kursinya kita sudah ada gitu kan. Nah, mejanya saja, ya bentuknya sedang-sedang saja gitu. Nah, dengan begitu kita harapkan penceramah yang udah tua-tua itu bisa duduk santai seperti yang diadakan di tempat lain, misalnya di Masjid Baitur Rahmah itu kan duduk jadinya sepertinya tidak terlalu capek, maka yang ceramah itu kayaknya berapi-api gitu kan jadinya karena nggak capek gitu kan di tempat lainnya. Dan itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Pak Marjo? Tidak. Oh. Terima kasih. Yang pertama kali mengenai mic yang sering kita gunakan untuk Jumatan itu kadang-kadang cukup mengganggu jamaah. Jika ada ganggu budak suaranya itu keras sekali. Mungkin bisa diganti yang suaranya tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya sama Pak Joni seksi sosial. Mungkin alangkah baiknya kalau diberi dana atau apa ya? Karena kalau kita mau melangkah jika jamaah atau tetangga kita yang sakit atau apa, kita melangkah itu biar. Oke, kayak kenal diri, kok mendahului itu, ini jenis sopok ini. Nah, kalau kita mungkin punya dana sendiri dengan batasan-batasan, kalau 500 bisa jalan sendiri, di atas 1 juta mungkin dari laporan. Jadi kita enak melangkah seperti yang saya buat kemarin almarhum Bapak Samir, kita melangkah gini, mungkin memberikan aqua, memberikan apa, atau mungkin kekurangan apa yang kita perlu tahan dulu. Kita tidak bisa apa-apa karena kita tidak sampai detik ini kita belum tidak punya dana sama sekali. Kalau mungkin kalau saya sudah saya tidak sekian, kalau bertanggung jawabkan ada laporan punya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu bisa melangkah yang lebih efektif, lebih bagus. Terima kasih. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan mengatur kondisi di Masjid Al-Huda yang saat ini, yang akhir-akhir ini di saat hujan, Pak. Saya juga prihatin sekali di sana di atas beduk itu satu perocok, Pak. Ada mungkin entah kenapa itu ada yang perocok, itu satu. Lalu yang kedua, Pak, untuk ketertiban aset di masjid ini, Pak, saya mengusulkan agar di setiap aset yang ada di sini diberi stiker. Jadi didata dulu, setelah didata nanti ditempeli stiker jenisnya, misalkan aset ada berapa, stikernya apa, itu nanti jumlahnya berapa. Terus yang ini, Pak, galon yang ada di depan itu posisinya itu ada di belakang beduk. Padahal itu kan di sini memang disiapkan untuk jamaah, terutama yang mungkin ada yang anak-anak yang sedang belajar TPG ya, yang di situ mungkin haus, mungkin kan bisa ambil di situ. Tapi posisinya di situ kan agak sulit ya, mungkin untuk ke depan bisa dikasih meja supaya, dan gelas cangkir plastik itu nanti posisinya yang ditaruh di agak tidak mengganggu. Itu aja. Saya kira itu, Pak Adianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja diskusi untuk Pak Izzar kursi, langsung kita terima aja usulan
nanti tetap dicatat Mas Jujur karena ini bidangnya Mas Jujur. Meja. Ya, maksudnya ada meja kecil itu Mas Jujur, paling nggak kursinya disiapkan. Nanti kalau bisa ya satu setel, nanti kalau bisa setel ya. Terima kasih untuknya. Cuman tempatnya agak sudut karena ini nanti maju pastinya ya, kalau di masjid gede-gede memang ada 2 kursi itu bisa. Terima kasih Pak Zar, ini sudah mengarah ke lansia lebih nih. Terus terima kasih Pak Zar. Untuk atau make imam ya tadi maksudnya itu kalau kita melihat tarawih itu tiap imam itu polanya ngomong. Wadah itu jaket itu selalu mani belakang karena terus ini karakter orangnya dulu ya, tidak ke make ini saya curiga dan disaksikan oleh Pak Sakit sering berubah. Saya pernah nyetel sama Pak Sakit, akhirnya di sana ditipak Pak Sakit berubah. Nah ini nanti ke sana, insya Allah Pak kita benahi karena ini sensitif sekali, masanya kadang ada di bawah. Wah, mencepat keras Pak. Imamnya masanya agak benar. Kalau yang berpengalaman, saya perhatikan, Bapak juga sering lihat Jumat malam. Pak Yusuf tidak mungkin, tapi Pak Yusuf itu datakan pulang. Padahal pulang beradab, ini tenang. Dan bahkan karena nada dasarnya dia di kelas apa? Tenor apa istilahnya? Itulah nanti ya kita perbaiki Pak itu. Yang di depan nanti jangan suka-suka kalau masangnya ini tidak pas ya kita benar. Kadang saya aja sok-sok Pak mic di mimbar ini kotipnya itu mau saya jadi mikirnya tidak ya itu di sana sudah ada begitu. Ini kan gimana saya mau ngeloknya salah satunya Pak ini untuk diskusi juga. Tapi untuk mic yang kecil untuk sholat itu peka sekali, masangnya ada di atas sekali, ada di sini orangnya pakai jaket karena apa? Bahkan dipegang. Nah, pernah lihat deh ada yang dipegang, kucuk sekali. Kami sama pegang. Ya. Nah, ini nanti ya sedikit-sedikit apa namanya usahanya Pak Ato yang kita benahi kita namanya menyempurnakan. Untuk dana sosial sebenarnya dengan almarhum Pak Mustamir pernah kita berani bertiga mau menentukan, tapi untuk kemarin mau ngeplot itu belum, tapi sudah kita bicarakan begitu Pak Mustamir datang malah sudah diberhenti. Terima kasih Pak Ato. Karena apa? Saya diskusi dengan bertiga ini Pak Mustamir sampai dulu Pak aturan ini berubah. Wah betul-betul. Nah ini kalau perlu dibuat yang jelas. Karena jangan karena pakai terus kayak ini. Padahal tidak di dalam aturan kita. Itu kemarin Pak Mustamir bunuh diri. Sekarang mungkin besok bunuh diri. Jadi terima kasih Pak Ato. Ini apa namanya kemarin agak apa ya, agak sensitif dan detail, tapi sudah bisa aja Pak Mustamir. Oke. Tapi ini kita catat benar karena sosial pakai petugas seperti apa ragu-ragu. Terima kasih Pak Ato. Itu kemarin sudah diagendakan. Ini bendara ini sampai sebenarnya aturan ini tidak ada kemarin. Mau sedang ini jamaah, ternyata dulu jamaah pakai ponakan kayak gini. Kan tidak ada yang belum jelas itu menurut Pak Mustamir. Dan nanti kita apa jamaah yang bagaimana meninggal dan sakit bagaimana atau begitu ya Pak atau ya tetap itu kita agendakan secepatnya. Untuk Pak Jujur atap bocor, alhamdulillah Pak Jujur sudah mendata karena bidangnya. Jadi mana itu nanti apa saja di koleknya, di inventarisasi. Seperti aset memang sudah lama, tapi dibicarakan aja. Nah ini forum yang bagus ini Pak Jujur langsung aja. Action kira-kira bagaimana, butuh dana berapa, langsung aja. Nanti yang gerak mungkin juga Pak Jujur atau Pak Jujur terus aja stiker untuk desainnya gampang. Langsung deben nanti speak dengan Pak Tarmo, Pak Yusuf, Pak Inventaris. Itu merasa senang sekali. Berarti sudah tadi Pak Edu bicara seksinya mungkin belum. Nah ini sudah ditanggung sama ketua 1, ketua 2.
aset speaker dan ini dispenser. Apalagi langsung di action aja kalau itu perlu meja. Posisi di mana enaknya. Jadi mungkin tidak Pak Judul, semua jamaahnya aja. Saya mohon care atau perhatian sama masjid ini. Kalau dulu saya sering memang Pak Joko, Pak Nano ini kalau di surat itu ganti tok enggak dandani. Nah nanti ini ada Pak Tarmo, ada Pak ini mungkin bisa bantu-bantu. Tapi semuanya harus care sama masjid ini. Karena Pak saya ya belajar. Kalau bapak ini juga iya, saya mungkin lebih. Ini kalau diistilahkan air Pak, karena saya sama Pak Nano ini bidangnya air. Sungai itu kalau berdirinya itu ke sana, disudet, yuk menang yang kecil. Nah kalau ini jamaah sini semuanya subuh, saya ikut subuh ya. Jadi rukani duble Pak Nano vandalnya buat kakak. Kira-kira begitu, ya untuk jamaah. Kira-kira begitu Pak Bendara ya. Jadi semua ikut. Nambah dikit ya. Oke, matur nuwun. Saya coba menimbulkan omongan dari Pak Risa tadi, dari Pak Risa tentang mimbar yang untuk pelatihan. Mimbar dan kursi maksudnya gitu. Mimbar dan kursi untuk yang meja. Kursinya dia pakai meja. Meja. Bukan untuk duduk itu kan. Meja sama kursi Pak. Nah kalau kursinya kan mungkin kursi itu udah bisa. Bisa. Untuk menghemat. Ini mulai dari yang dimaksud Aisyah tadi, Mas Juju, yang misalnya dengan inventaris nih, yang mau untuk menggunakan inventaris sudah mulai fluktuatif. Mas Juju bisa mandekani itu apa saja yang perlu dilakukan action, yang kira-kira biaya operasionalnya tidak besar, itu bisa langsung diambil Pak. Karena kita juga butuh masukan itu dari inventaris terutama. Kemudian untuk harta yang sosial tadi, kita tadi sudah jelaskan. Harta sebagai urusan sosial, kita berharap ada aturan pasti dulu. Kalau yang sakit itu seperti apa sih? Yang meninggal seperti apa sih? Yang mendapatkan semacam sosial tadi? Itu kan ada aturan dulu. Sehingga kita memberikan sejumlah dana untuk sosial itu jelas. Tapi kalau enggak kan kita belum ada aturan yang lain, perlu kita aturan kan kita buat bersama-sama yang bersifat umum seperti apa? Bersifat umum, adil, tidak tadi bersifat adil, untuk itu kita hindari. Jadi real, kita buat terus. Paling tidak yang ringan lah. Kalau ketentuan yang ringan, baru kita aplikasikan. Kapan kita punya waktu, berarti kita ajak sosial untuk bahas itu. Namun kan Pak Atom sudah punya konsep-konsep itu. Misalnya sakit, satu hari yang sakit, itu contoh. Saya kira itu tadi, betul. Saya kira itu apa namanya klasik, jadi ditindaklanjuti rembukan kelompok kecil aja. Mungkin yang lain kalau meja ini begini. Kemungkinan ini saya bukannya apa-apa. Bu menawar di rumah ada meja tapi jangan dipakai, malah mungkin ya mubazir dicoba. Siapa tahu jadi apa namanya? Termasuk saudara mana? Sedekah. Tadi yang pelajarannya tadi saya lupa. Saya ini aja. Bukannya apa-apa, tidak usah keliru. Ini semuanya untuk rumah Allah. Jadi usulan ini action sekarang. Mbok menawar di rumahnya 4, mejanya kakean itu mungkin bisa dan pas untuk ini. Monggo saya mau buka itu. Jangan sungkan-sungkan. Kalau sungkan nanti dia aja Japri. Itu Pak Iruni untuk meja. Karena melihat di anggaran ini kan belum dibuat. Porsi yang dari itu berapa persen? Iya. Nah ini yang rumah tangga tadi mau Mas Jujur saya kira bisa tercover lah kalau ini di rumah tangga. Kalau di ini yang dipot rumah tangga. Padahal rumah tangga di sini kan seksi. Tapi di bawah Pak Jujur ketua 2 itu adalah mungkin untuk kebersihan itu. Saya kira itu Mas Jadi ini, ya Mas.
Tapi kalau stiker saya kira di 2000 bisa. Mungkin jadi sekretariat itu masih ada dana, itu masih agak terkait. Bisa nanti kita sulit untuk stiker dulu kan. Karena Mas Susi sudah berbelit sekali, action aja langsung tempeli. Misalnya Pak Nano juga ya, pernah juga di sini dia, Mas Susi. Iya, otomatis. Yang diuji dulu ya kecil-kecilan. Kalau yang di bawah nanti sambil berjalan. Pak inventaris nanti tidak bukan PM-nya mana barang langsung action saja. Jamin aja yang bukan karena ada WA begitu. Monggo dilanjut. Iya Pak, saya kira kalau untuk stiker itu kita pending dulu, tidak apa-apa Pak. Yang penting kita data dulu. Setelah kita data selesai, kita data baru kita tempel stiker. Saya itu aja Pak. Sama ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya cuma berbagi cerita saja. Ini kaitannya dengan dana sosial, Pak. Saya kebetulan di Masjid Baitur Rahmah itu sebagai koordinator seksi sosial, tapi masih ada ketuanya. Seksi sosial itu di Masjid Baitur Rahmah itu tidak ada dana, Pak. Dan seksi sosial itu suruh mencari dana sendiri untuk mengcover satu itu untuk jamaah yang sakit, yang meninggal, kemudian untuk masih ada apa itu untuk bakti sosial untuk dicover. Nah kemarin saya di sana itu sama pengurus-pengurus seksi sosial memang ada 5 selalu rapat di tempatnya itu di Serwosor itu membahas itu. Terus di sana itu seksi sosial itu menggunakan Pak dari apa itu kita mengadakan iuran dari para jamaah. Para jamaah itu alhamdulillah itu selama 1 tahun itu terkumpul sampai 21 juta. Jadi besarnya tidak ditentukan, monggo yang longgar nanti yang banyak, yang tidak longgar ya seadanya gitu. Tapi dikumpulkan setiap tanggal muda gitu. Nanti ada yang mengelola bagian seksi sosial. Terus untuk peruntukan untuk yang sakit itu yang pertama itu harus opnam Pak. Jadi rumah sakit itu baru dikasih dana sosial sebesar 250.000. Rawat inap itu kalau sakitnya itu 4 bulan 2 kali cuma sekali gitu. Kemudian yang meninggal itu 500.000 karena mungkin dananya juga besar gitu. Sedangkan untuk setiap bulan itu dari seksi sosial itu bisa membantu untuk TPA itu untuk ustaz itu 400.000. Kemudian tiap bulan untuk apa itu A50.000 itu 10 orang, jadi sudah 500. Jadi setiap bulan itu rata-rata hampir 2 juta pemasukannya. Itu dari semua jamaah Pak, itu dari jamaah itu memang dibikinkan betuk itu loh Pak. Nah itu nanti uangnya dimasukkan itu biasanya itu awal bulan sudah dibayar. Tapi ya tidak harus, ada yang dirapal 1 tahun sekali, ada yang enggak, itu tidak apa-apa, yang penting selalu rutin ada pemasukan. Saya rasa untuk sementara itu dulu yang kami alami di Baitur Rahmah secara untuk pengalihan dana seperti itu bagian seksi sosial Pak. Terus satu lagi dari seksi sosial itu memang dari Baitur Rahmah itu bisa mengadakan apa itu kapan gratis itu Pak. Jadi tidak hanya jamaah dari Baitur Rahmah saja, mungkin dari sini minta sana juga boleh. Jadi kalau seorang Muslim langsung minta juga boleh, itu yang mengadakan dari seksi sosial. Saya rasa itu dulu Pak, mungkin barangkali nanti bisa dirembuk di kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
untuk kriteria gitu, Pak, misalkan yang sakit atau yang meninggal itu bagaimana Pak? Jadi misalkan memang jamaah masjid di situ atau orang tuanya, terus kalau orang tuanya itu di luar kota itu bagaimana? Kalau itu yang di situ kebetulan saudaranya itu bagaimana? Ya terima kasih Pak Cucu. Yang dilakukan ibadah rumah itu cuma jamaah Pak. Jadi kalau istri itu bapak-bapak tidak pernah besok. Cuman kalau jamaah kita laki-laki yang sakit itu langsung kita tuh bareng-bareng besok sekalian menyerahkan itu kita doakan biasanya gitu. Bapak-bapak. Kalau ibu masalahnya ibu sendiri tidak ada yang menangani sendiri itu. Ini khusus bapak-bapak. Yang tadi yang sakit 250. Betul. Yang meninggal 500. Tidak kebalik itu. Nah ini untuk tidak Pak, itu sudah yang sakit 250. Yang meninggal itu yang masuk 500.000 itu yang masuk ini Pak. Beliaunya itu yang tiap bulan rutin itu iuran itu 500.000. Sebenarnya pemikiran saya kalau sakit rawat inap itu lebih membutuhkan duit daripada yang meninggal. Hanya itu aja. Rumusnya hanya itu. Ya, terima kasih. Oke, nanti kita tidak lanjutin, kita perlu kecil untuk mencari dana nanti. Mungkin ibu-ibu, Bu? Bagian apa? Aduh, Pak sekali. Pendidikan dan pelatihan. Juga bisa diwakili nanti. Apa? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya senang sekali rapat seperti ini. Saya merasa kok baru pertama nih Pak. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk panitia ataupun pengurus yang baru, sehingga kita bisa rutin, sehingga apa yang kita gariskan kita catatkan sebagai masjid rujukan disiplin. Dulu pernah dengan Pak Heru itu jadikan masjid kita rujukan disiplin, itu pernah cerita. Dan kita digambarkan dulu untuk menerima takbir kita jadi panitia, kemudian kita mengelola seperti itu. Nah, sebelum ini tadi kita juga ketika berbicara tentang sound system, tentang apa dengan kesosialan, memang saya juga dari dulu sudah kepikiran Pak. Yang pertama untuk sound itu kita memang sebenarnya tidak perlu mahal, tapi yang penting itu ditata. Seperti gitar pengamen itu saya dengar lebih enak daripada gitarnya yang beli anak-anak baru itu. Nah, jadi untuk sound itu adalah penataan aja. Jadi untuk barang nggak perlu mahal, tapi yang penting ditata. Untuk kita penataan ini memang ada dua fungsi lah. Tadi fungsinya ke dalam atau keluar gitu. Dan untuk fungsi ke dalam atau keluar ditambah lagi Pak, ada fungsi ekstra. Nah, fungsi ekstra itu biasanya kalau kegiatan masjid yang besar itu acara sampai di halaman, itu namanya fungsi ekstra. Nah, saya rasa yang diceritakan Pak Adianto itu sudah betul, memang di dalam ada, keluar juga ada, nah, tambah juga ekstra. Ya. Kemudian untuk ke depan saya rasa seperti pengadaan heren yang seperti kita miliki ini, kita melihat tempat-tempat yang lain itu heren itu sebenarnya bukan untuk orang lain nih, untuk diri jamaah kita. Seperti di Mutakin itu menurut saya ketinggian. Yang adzan sana kok sampai kedengaran sini itu jadi orang pasir. Nah, namun sebaliknya kita di Sibela ini, di Al-Huda ini, untuk heren itu nampaknya perlu dibagikan menara Pak, karena bagian selatan itu dulu waktu rumahnya masih pendek-pendek, nggak tinggi-tinggi itu kedengaran. Nah ini yang selatan itu nggak begitu kedengaran, jadi malah saya kerunuatan Masjid Lio. Nah, jadi ke depan untuk disediakan ini untuk tower khusus yang mengarah ke tertentu saja. Dan untuk kita ini masjid ini kedengaran malah di Bonoroto sana itu terlalu banget itu ketika di sana. Jadi untuk yang ke selatan kurangnya. Dan yang kedua, ketika sound systemnya ini untuk bagian luar itu perlu di switching aja Pak. Jadi kalau perlu kita cek lagi, kono salah muni itu. Ini seperti yang diterangkan tadi, karena kita namanya ke depan itu jamaah sudah sampai di halaman ya.
bahkan sampai di Taman Lerak itu. Nah, saya rasa itu kita buatkan seperti itu, sehingga kalau perlu sampai ke sana ya tinggal ceklek kita aja, sehingga tidak, kalau misalnya untuk portable itu tidak nyiapke ya. Tapi kalau udah ceklekan itu kayak dengan tempat parkir itu udah ada sound system yang cukup bisa terdengar. Kemudian yang berikutnya adalah ini tentang TPA Pak, bukan TPA ya, artinya kesiapan kita ke generasi ataupun pengganti kita. Karena nampaknya seperti saat ini yang kita alami adalah seperti kekurangan dari imam misalnya ataupun juga penceramah Jumat, itu karena kita tidak mempersiapkan diri semenjak dini, sehingga nampaknya perlu juga untuk TPA dan sebagainya, ataupun kita perlu biaya-biaya pendidikan dan pelatihan, sehingga besok kita kalau sudah tua banget itu mungkin tidak perlu repot, hanya remaja-remaja saja yang mudah-mudahan itu untuk bisa tampil. Demikian Pak Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kesempatan tadi Pak sambil ngabisin rokok di luar tadi sebentar. Yang pertama terkait dengan inventaris tadi. Saya ingat saja kita sudah punya daftar inventaris barang di masjid. Benar ya Pak Eri? Kalaupun tahu ada yang baru kan mestinya tinggal dilanjutkan, tinggal ditambahkan. Tapi kartu induk inventarisnya itu pastinya sudah ada. Tapi bagus juga kalau dikasih stiker Pak, karena itu nanti akan menjadi pengingat kita ini pengadaan kapan inventaris ini. Kemudian yang berikutnya terkait keuangan Pak, ini mungkin masalah keuangan. Jadi memang di RAP-nya kalau melihat perencanaan ini ada perkiraan sana 12-nya 5.900.000 ya, Pak ini nggak pakai kacamata bener-bener di 5,9 Betul. Nah, memang ngaten Pak Pak tadi ada satu yang mungkin kita hanya terfokus di masjid, tapi tadi sudah disampaikan Pak Witono tadi ada beberapa yang memang kita harus perhatikan lingkungan masjid. Jadi dulu pernah terkait dengan bayar SPP anak sekolah, kemudian juga ada santunan untuk duafa, walaupun hanya mungkin sekitar 10 anak. Enggak, bukan Ramadan Pak, tiap bulan kita lakukan seperti itu. Nah, mungkin pilihan kita adalah apakah kita mau buat kas di masing-masing seksi atau kita terpusat di bendahara. Kalau itu terpusat di bendahara, kalau dari melihat RAB ini paling tidak kita bisa sisihkan 50% dari saldo. Berarti kan ada 2,5 juta. Nah itu saya kira sudah cukup untuk kita buat sesuatu yang mungkin tidak terlalu banyak. Sasarannya dulu, betul-betul yang kena sasaran itu siapa. Itu yang kedua Bapak. Kemudian mengenai teknik pengumpulannya, yang donatur tetap ini sudah ada petuknya. Kalau nanti sosial ada petuknya kan malah membingungkan. Atau mungkin bisa di-split saja Pak. Satu petuk, tapi ada sebagian yang memang di situ nanti ada yang dialokasikan untuk sosial. Daripada ada 2 petuk. Gitu. Nah, tentang kriterianya mungkin nanti biar digodok oleh Bapak-bapak di seksi sosial draftnya. Mungkin tidak sebesar yang disampaikan Pak Witono tadi karena mungkin dananya belum ada. Tapi saya yakin itu nanti kalau itu bisa dilakukan ya. Tapi paling tidak kalau melihat di RAB-nya sudah ada 5,9 ya, kita masih cukup bisa berani untuk mengalokasikan separuhnya untuk coba kita sentuh di lingkungan kita yang tidak terkait dengan kebutuhan makanan masjid. Saya kira itu Pak Heru, Pak Adi, yang kedua Pak. Terima kasih karena ini saya tidak mampu langsung kita tadi. Betul Pak Ida. Nanti sesudah ini kalau ada undangan rapat kecil, maksudnya istilahnya warungan itu tidak formal ini, ya mohon diluangkan waktu nih, karena untuk mendetailkan program
untuk Pak Mukti menara, yes, memang sini itu berdekatan masjid. Kalau kita di timur tengah sana itu masjidnya itu ya satu, paling itu membantu aja, tidak untuk Jumatan. Nah itu di sana. Kalau di sini RW ku gawe, RT baru itu ada. Jadi sampai bersatu saudara yang kita dekat ini ya dekatnya. Nah ini nanti kalau menarakan rupiah juga nanti biar Pak Masjid karena ini tidak mengenai pengembangan nanti biar udah ada karena mau buat menolak memasang yang menolongnya sudah ada aja di dekat sana. Tapi tidak mengecilkan, tetap kita nanti kita bahas. Makanya tetap ya Pak Mukti nanti kalau tampil rumah Pak Mukti ya juga tampil. Untuk TPA, kalau TPA bahasanya Pak Mukti, tapi tadi nyinggung ke remaja. Bertahun-tahun itu ya kita prihatinkan. Tapi Pak Mukti yang saya sorot bisa membina, tapi tidak sanggup. Saya sombong kemana-mana untuk ngurusi mengkojili remaja, tidak jadi, belum sanggup. Nah ini nanti sedikit-sedikit kalau ada permainan itu kan yang senior agak dekat, kita kembalikan lagi. Tapi Pak, nanti kalau ada konser-konsernya di rumah tangga, langsung ke Pak Cucu. Selamat jalan besok tanggal 5. Ibu-ibu, monggo. Ini Bang Megi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk biaya ini kan ada pos biaya pengembangan remaja. Di apa? Halaman berapa? Dok 2, dok 3. Dokumen berapa? Dok 1. Dok 1 Pak. Nomor. Itu termasuk latihan betul gimana? A, yang A ya. Di yang C, remaja, biaya pembinaan remaja. Nanti kosong, yang mana? Tinggi, dicatat isi aja. Jadi kalau mengacu tahun kemarin kalau misalnya itu setiap latihan, misalnya kan selalu klaim-klaim kita itu aktual, jadi habisnya berapa nanti dikalikan. Selama latihan ini kan belum ada dana Pak. Selama latihan ini anak-anak hidup dari awal sampai akhir ini belum ada dana untuk latihan. Kalau dulu ada di 400, tapi untuk dana konsumsi untuk anak-anak belum. Sebaiknya usulnya di mana? Nggak mau. Maksudnya itu dana itu gitu kan? Iya. Pasnya di mana? Kita coba untuk memberikan solusi Pak Peri. Tadi kan pertanyaannya untuk pelatih apa beduk itu ya, yang anak latihan itu untuk lomba itu kan. Jadi nanti diajukan aja ikut di anggaran TPG yang di bawah itu ada biaya lainnya. Ini maksudnya nomor 4. Nomor itu ada seksi pendidikan dan latihan, kemudian A TPG apa? Di bawah itu kan ada biaya lainnya. Itu bisa untuk dialokasikan di nilainya berapa, jadi tinggal diajukan. Dia kali datang berapa itu kan, nanti sampai selesai berapa anggarannya, nanti masuk posnya itu. Ini kan kita tidak terbayang ke sana. Makanya saya sampaikan, kita mencoba untuk menangkap angka ini berdasarkan yang sudah kita jalani. Ke depan kalau misalnya ada pengajuan nanti kita coba isi. Selama angka itu tidak besar sekali, kalau besar sekali saya khawatir nanti ada bulan-bulan tertentu yang keuangannya minus. Maka tadi saya
hadirin sekalian, silahkan diajukan selama angka itu tidak begitu mencolok besar, sehingga tidak mempengaruhi secara keseluruhan ruangan dan masjid. Nanti bisa diajukan di TPI dan biayanya itu. Kalau ini menurut takmir baru seperti kasus, maksudnya itu baru tamu. Insya Allah berikutnya besok tidak hanya beduk. Nah, nanti ini beduk, baru itu Pak teman mau latihan ini di mana lagi? Kalau perlu terkonsen tidak hanya karena ini mau lupa beduk. Saya hanya menambahkan saja. Jadi minta ke bendara itu sekalian jangan ini banget ya. Nanti kira-kira bulan Oktober mau ada ini Pak lomba DPK butuh ini ya. Jadi sekalian dia konsep-konsep itu. Apa? Iya. Apa dicatat aja. Nah sekalian di sini memang tadi kan saya balik. Kalau laporan dari seksi ini baru diketiaki pertama kali kita rapat. Nah ini masalah sekali. Supaya Pak Bendara ya tidak senang banget lah. Tadi disebutkan Pak Ida sisa 5 juta. Jadi begitu ada satu-satu gini mungkin sok minus 5 juta. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Itu jadi ibu-ibu tua jadi Mbak Astri siapa? Karena Mbak ini sementara ini menghandle rumus tamim, rumus dulu. Itu Pak Bendara ya. Monggo yang lain. Ini karena Pak Retno belum ada. Untuk kalau itu udah imam. Iya. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cuma saya mengingatkan takmir masjid ini ya, pengurusan ini ya. Ini yang nomor 30 urusan jenazah itu kan kita masih ngangkat ya saya Pak. Tapi waktu ingat saya waktu itu kan Mas Mukti ya kan begitu lah itu yang halaman itu takmir masjid Al-Huda Desa 1 April ya nomor 30 itu kan bapaknya masih belum ditulis ya. Itu menurut ingat saya waktu itu Mas Mukti yang jadi Mas Rai dalam arti ngurusi jenazah itu. Nah itu sebaiknya kasih saja siapa bapak siapa sekalian nanti mendatangkan ustaz apa yang untuk belajar ngurusi jenazah itu Pak. Ya. Terus yang ibu-ibunya itu kemarin ya, istrinya Mas Mukti, setahu saya itu ini kan aja Kumiati. Nah itu seharusnya dia sekalian Mas jelas. Jadi bapak itu kan belum ada tulisannya yang nomor 3 itu tulisan Mukti jenazah itu sekalian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan itu untuk menekan. Ya, terima kasih Pak Kusman. Itu setahunnya Pak Kusman. Tapi yang bersangkutan sudah dirapoti. Jadi jangan saya. Makanya saya kosong. Terus Ibu ada Bu Bajani, tapi juga pasang bendera putih. Jangan saya. Makanya ini yang siap Bu. Padahal ini mungkin tidak melaksanakan, tapi hanya mengkoordinir. Karena di sebelah sini sudah ada tim. Kebanyakan mutakin kebetulan ya, tapi di sini Bu Retno, Miati sudah ada. Nah, itu kita masih sama-sama untuk khususnya begitu Pak Kusman ya. Nah kalau Pak Kusman punya ide, saya siap Pak itu alhamdulillah mengkoordinir, belum tentu melaksanakan. Nanti kalau untuk masalah pelatihan tadi sudah disebutkan dari Diklat sudah ada konsep untuk pelatihan. Masuk saya. Jadi itu sudah ada konsepnya, hanya nanti pelatihan ini tidak mesti yang tertulis di sini. Warga yang siap dan teguh. Itu dia Pak Kusman. Kenapa Pak ini Mas Jujur ini dia ada usulnya.
Dari majelis taklim ya Pak ya, itu untuk infak tabunan ya Pak, itu hanya dipantau, berarti kita masih jalan seperti biasa ya Pak ya. Karena di tabungan itu kan ada 3 kas, yaitu infak, sosial, dan anak yatim. Jadi hanya dipantau, kita tetap jalan kas-kas itu jadi pantau apa diminta. Terima kasih. Ini Pak Ibu dong. Terima kasih. Bu siapa tadi? Zakir kita. Bu Eni ini. Maksud hati seluruh pengurus takmir ini, semua kegiatan yang ada di Masjid Al-Huda itu kita handle. Maksud hati seperti itu. Tapi dalam perjalanan, contohnya misalnya ini kan ini khususan Majelis Taklim Jogja. Khusus Majelis Taklim. Saya beri penjelasan seperti ini. Majelis Taklim itu kan menghandle semua kegiatan pengajian yang ada diselenggarakan di Al-Huda. Ahad pagi, Jumat sore, Rabu malam sampai maghrib sampai isya. Itu kan yang ada kenyataannya seperti itu di sini ya. Namun demikian, berdasarkan tadi maksud pengurus takmir itu tiga-tiganya itu dihandle, dibiayai sisa sama takmir. Tapi apa adanya dalam perjalanan, kita hanya bisa baru menghandle 1 khusus yang ahad pagi. Yang Jumat sore tadi sudah dijelaskan sekalian bahwa itu karena bercampur dengan ibu-ibu saksi bela mungkin ya, misalkan ibu saksi bela gitu saja. Cuma kadang Jumat sore di sini, sehingga infaknya tidak bisa kita harapkan seberapa pun. Itu poinnya seperti itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa di situ ada infak 3 kotak, karena sudah dibagi-bagi, sehingga kita kesulitan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rabuan. Yang Rabuan juga sebenarnya kita belum bisa menghandle, karena Rabuan ini ibu-ibu sekalian hanya istilahnya pinjam tempat yang udah konsumsi ini paling hanya 100 atau 150 kalau nggak salah gitu, karena hanya 25 orang itu kalau lengkap, sehingga sementara itu kita handle. Namun kita sudah siapkan poinnya. Ketika ibu sudah siap dihandle sama takmir ya, kita akan coba handle. Ini penjelasannya sementara itu sambil jalan. Tadi seperti sudah sampaikan, kita sampai Desember dulu seperti apa. Ibu-ibu Majelis Taklim juga mempersiapkan yang Jumat sore sama yang Rabu malam itu mau seperti apa. Itu nggih, Ibu. Karena saya dengar itu yang Rabu malam itu juga ada kotak infak untuk anak yatim piatu. Mestinya ini ranahnya UIS, kan itu. Tidak ranahnya takmir, mestinya ranahnya UIS. Maka saya berkali-kali bilang Jumat itu mestinya ketika UIS mestinya, karena itu tidak hanya Iqbal Huda saja. Hampir semua di sini Jumat itu pengajian. Maka itu akan lebih bagus itu diambil alih oleh UIS. Maka saya jelaskan itu. Sementara kita hanya khawatir bersama nanti yang di dalam Huda ternyata UIS yang menghandle. Sementara gitu Bu, gitu nih Bu, nih nomor. Ini monggo, ini masih ada waktu membaca. Kalau tidak ada kita geser dulu. Silakan Mas Zen.
yang di Surabaya, idenya apa? Keluarkan kalau sudah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan sosial tadi untuk jenazah dan sebagainya. Tadi kalau bisa untuk di Masjid Al-Huda ini ada tim, maksudnya tim khususnya jamaah Masjid Al-Huda yang kiranya yang misalkan ada yang meninggal atau gimana dari keluarganya itu dari Al-Huda ini, dari tim Al-Huda ini ada seksi-seksinya yang kaitannya untuk mengurus surat-surat, untuk cari jenazah, untuk bedah bumi, untuk dan lain-lain itu Pak, untuk dari ambulan itu dari seperti kemarin di waktu muncul Pak Mustamir itu kayaknya seperti di RT 2 ya gimana ya, saya kurang kurang komunikasi, jadi ya kita dari yang di sini kan yang di ini harus membantu di sini. Saya kira untuk kedepannya kita ada tim seperti itu Pak. Terima kasih. Wah, ini jangan terlalu lama untuk menguruti jenazah. Saya rada merinding ini juga. Karena saya sama Pak Yesus dan kali sama Pak Mustamir yang dekat ternyata yang wes Pak Heru, Pak Anto, tulung guys. Sepertinya kan seperti itu. Saya diujo sama Pak Mustamir sama Pak Yesus. Jadi mereka nanti cakus saja ya. Kebetulan ini di bidangnya Pak Cucu. Nanti sama Pak Cucu ini kita selalu ngomong ngerantau itu. Karena Pak Cucu selalu dimanapun pengen tim seperti itu. Di RT pun dia buat. Di mana membuat di RW dia buat. Bisa ajukan ini. Tapi ini masjid dia mau jadakan, saya setuju. Nanti sama Pak Joni dia nanti karena saya ngeplot singgung timnya Pak Mukti, Kedua Putih ini ngurung di tangan. Nanti bareng-bareng tidak formalitas, tapi tim ini bukan sekuriti jenazah, tapi administrasi ini arahnya ke sana. Tidak sepele, tapi kalau tidak ditandani ya bedah bumi, perangan diangkatnya lebih duduk. Dari jenazah, kalau terbiasa, calling aja RT 5 untuk HP. Kebetulan ada yang makan itu. Contohnya mungkin gitu juga ya. Nanti lain waktu nih dengan Pak Joni dengan kita ini malah kita upload ke CNN-nya. Bisa dipakai untuk RT yang kekurangan, maksudnya pas pada di kota ini terima kasih. Ini tadi sepakat kalau setengah 10 bisa selesai. Ini belum ada, mungkin 2 bulan kemudian nanti kita rapat seperti ini mungkin sudah lebih hangat lah kalau diskusinya. Ini permintaan saya tadi Pak Heru, tolong saya dibantu Bapak semuanya. Ini karena sudah untuk menggantikan ketua harus ada rapatnya. Kita menuruti kalau sudah membuat sendiri aturannya. Tapi untuk ini kalau saya tanda tangan apa sebaiknya apa? Saya kemarin diguyur Pak Ida, jadi saya jadi aku diberi PJ ketua takmir, PJ bukan saya PJ gubernur. Nah ini mungkin kita teruskan ya pamit pas sementara ini apa di MTK, PJK atau apa supaya saya tanda tangan. Ini tadi saya Pak Haji ini kok tidak dicabut ini. Saya memang cerak lagu, ini sekretaris tetap data itu tidak dicabut. Bukan Pak, belum Pak Ida, Pak Heru. IMT Pak juga. Yang melakukan tugas yang PJ pejabat dia lalu dari Pak Ida. Saya tengok mah resol tuh nggak dulu ngantuk. Oke, tadi saya lebih sepakat dan lebih familiar dengan IMT. Nah, PJ kalau gubernur DKI ya Pak ya, gubernur Jawa Tengah PJ.
Nah di IMT bisa juga untuk bedakan yang membawakan tas gitu. Ya. Tapi kita yang familiar aja ya. Kalau menurut saya kalau yang di organisasi biasanya menggunakan IMT itu. Yang melaksanakan tugas ketua takmir. Iya. Gitu. Itu kalau saya tapi monggo yang lainnya bisa bersama. Ya juga itu yang ringan gitu lah. Syukur-syukur itu bisa definitif kan gitu maksudnya. Tapi kalau enggak ya kita mencoba untuk setelah bulan-bulan ini untuk mencarikan calon mengganti tampung. Kalau dinaikkan langsung dari takmir gimana Pak? Ya itu kan definitif gitu kan. Jadi lebih baik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, diberikan kesempatan memberikan sumbangsi saran meskipun mohon maaf karena tugas negara yang mesti mengikuti SK dinas. Jadi untuk saran saya memang ya antara IMT atau PC kalau di organisasi memang PLH pelaksanaannya, tetapi kalau alangkah masuk lebih karena ini masih di awal periode, mungkin ya ketua itu lebih ada lebih legal seperti itu. Jadi terkait keputusan, terkait hal-hal teknis nanti turunan ke bawahnya itu jadi lebih legal secara organisasi. Itu saja sih masukan dari saya, dan semoga kita yang Buyung Masjid Al-Huda ini jadi lebih kedepannya melangkah lebih enak, lebih settle seperti itu, dan semoga bisa bermanfaat. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya antara satu PLH, yang kedua memang ketua seperti itu Pak. Terima kasih. Ini yang buat tim 11 belum ada itu. Nah ini saya kembalikan minta saran kepada penasihat, karena saya bukan apa kita latihan organisasi. Karena kita tim 11 kemarin ya sepakat gitu. Wis enek. Ini ditoto enek. Jadi belum ada sidang untuk itu belum ada. Nah ini kebetulan 3 penasihat ada, paling tinggi Pak Ida, terus Pak Sakir, terus Pak Azhar. Tapi saran bukan kompes langsung untuk jepoin. Jadi kita santai saja. Oh ini jadi begini terus cuma. Monggo dari 3 kiai, siapa dulu? Pak Ida dulu. Pak Ida dulu boleh Pak. Apa terus ada dari perjalanan dia. Iya Pak Edi matur nuwun Pak. Itu jalur yang beliaukan berapa Pak. Tapi secara organisatoris baik PRT, PLH, IRT itu adalah pejabat definitifnya ada Pak. Jadi misalnya ada pejabat yang cuti maka akan diadakan pelaksana tugas. Tapi pejabat definitifnya ada. Nah kalau memang tidak ada, memang sebenarnya pejabat. Karena memang pejabatnya tidak ada. Nah yang terkait dengan sebenarnya kan tanpa ada PC, tanpa ada IMT, tanpa ada PLH pun tidak apa-apa. Kan kita punya ketua 1, ketua 2. Ya walaupun secara struktural itu di bawah ketua induknya, namun kewenangan ketua 1 dan ketua 2 itu bisa menggantikan pada saat ketua berhalangan untuk tidak bisa itu. Jadi bisa ketua 1, bisa ketua 2 sah. Stempel juga sah. Jadi kalau ini kita bicara dalam bentuk organisasi. Nah mungkin juga yang berikutnya kan tidak elok kalau ini dibiarkan saja Pak. Mungkin ini ya melaku Pak, pasti melaku Pak, pasti melaku. Cuma memang belum ada di aturan kita dulu
yang mengatur pada saat ketua terpilih tidak bisa melaksanakan tugas secara tepat. Itu kita belum atur di sana. Artinya mungkin itu bisa dimasukkan saja Pak, sehingga tidak ada ditambahkan kan boleh, sepanjang itu dimasukkan sehingga itu bisa. Jadi ketua 1 dan ketua 2 sangat berhak untuk menandatangani semua berkas Pak dan sah itu, karena posisinya tetap beliau adalah ketua 1 dan ketua 2 itu, dan sekretaris itu memang juga tetap di sekretariat. Tapi yang terakhir ini kok Pak Adianto, Pak Heru mungkin bisa kita rumuskan dan ada tingkat waktu yang bisa kita bertargetkan untuk bisa kita bisa sampaikan pejabat definitifnya. Saya kira menikah Pak, kalau yang masalah PC memang jadi pasti memang PC Pak karena pejabatnya nggak ada. Iya. Kalau PLT itu kan pelaksana tugas Pak. Pelaksana tugas itu pejabatnya misalnya cuti itu PLT itu atau PLH itu. Bedanya PLT sama PLH Pak, kalau PLH rentang waktunya itu tidak dalam waktu yang lama. Jadi kalau PLT itu punya kewenangan untuk mengambil kebijakan sepanjang tidak menyangkut pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Itu yang PLT. Yang PLH nggak boleh sama sekali Pak. Jadi kalau yang PLT sepanjang tidak terkait dengan masalah keuangan dan SDM itu masih bisa. Jadi saya kira mungkin Pak Isan, Pak Sakir mungkin mau tambahan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan Pak Ida tadi. Kalaupun akan sampaikan ya sama. Jadi coba saya sedikit menambahkan, saya kira supaya lebih legal dalam berorganisasi, sebaiknya ya segera saja dibentuk susunan yang baru terkait dengan pembentukan ketuanya, segera mungkin segera dirapatkan sehingga tidak ada kecanggungan dalam hal menentukan suatu program atau mungkin pemecahan suatu persoalan. Nanti semuanya itu sebenarnya yang nantinya kalau sudah ada secara formal ketua ya ketua, jadi wakil pun juga akan lebih action dalam hal fungsinya karena kewenangannya juga sudah akan di-tackle oleh yang lebih berwenang terkait suatu keputusan menjadi tak medisi. Jadi saya kira lebih efektif, efisien dan lebih mantap lah dalam hal dalam mengambil segala suatu kebijaksanaan atau pelaksanaan program. Mungkin itu aja Pak penambahannya. Terima kasih. Ini kita tampung nanti dengan pengurus lainnya, kita mau bicarakan secepatnya. Sebenarnya kemarin mau secepatnya juga Pak. Cuma Pak Yesus saya enggak dulu. Jowo itu memakai ketuanya meninggal sejauh itu benar saya Pak Yesus itu. Dia Pak Haji pernah saya dijak ini si Pak Yesus itu Jowo. Nah ini sudah 3 bulan, nanti kita tetap pakai judul musyawarah istimewa. Kita laksanakan nanti. Jangan takut nanti yang tidak teko dibuat jadi ketua. Ini budaya ini dilakukan. Saya aja jadi ini muncul lost scale kayak kafe itu wis biar lost scale karena disupport banyak orang akhirnya. Nyatanya ya alhamdulillah Pak, beberapa kali lalu subuhan itu tadi dia didodok sama teman-teman ini kan sosok ada yang jalan pagi Pak dibanterke, ceritanya dibanterke saya kok rapor musuh enggak? Alhamdulillah.
itu nanti Pak Penasihat nanti kita laksanakan secepatnya, tapi kita dengan judul bukan karena kita bisa membuat sendiri musyawarah istimewa itu Pak Ibu, ya Pak Ibu, karena di sini sekalian sisipkan aja di situ, nah ini kebetulan pas itu ya Ibu. Wah jujur ya, sudah siap jejer ini Pak. Makanya channel itu bagus sekali. Hebat, hebat. Bukan, itu masalahnya otak batin sama apa? Merasa panggilan untuk mengurus anggota. Jadi Pak, kita betul sekali ketua satu kita juga duduknya sudah jejer. Jadi yang yang masih muda yang energik dan agresif, lebih agresif itu dalam dan apa? Pak Zen begitu diangkat jadi ketua satu langsung naik jabatan Pak, pindah ke Surabaya. Saya sudah ngeliatin ini nanti infaknya luar biasa apa yang kita cita-citakan. Saya itu nggak jadi ketua nanti mana mungkin Pak jadi direktur kan pindah sih tidak ini. Alhamdulillah. Sudah bisa. Oh. Untuk sosial kan saya awali awali apa ya? Iya. Saya kira cukup ya, ini sudah. Oh ini. Oke, teman-teman, terlepas dari apa namanya IMT, PEC, PC dan DMT. Bapak Ibu sekalian, kita di RAB dari awal sampai akhir kita coba untuk bersepakat ya menggunakan panduan itu. Bersepakat G? Kemudian kalau sudah bersepakat, saya lari ke ibu-ibu khusus yang majelis taklim. Siapa ada Bu Elu, ada Pak Hemi, satu lagi ada Bu Lis. Tiga-tiganya ada kan tuh? Ada. Ini kan coba baca yang di dokumen 1 yang poin 4 yang B ya. Jadi kan kita sudah mencoba membuat anggarannya majelis taklim itu konsumsi pagi itu kan anggarannya 1.500.000. Mestinya pembelinya kan tanya-tanya itu, aku di ini bisa 1.500 kali kok menolak pada 1.500. Mestinya kan gitu. Itu logikanya berjalan begitu, tapi kecuali diam aja. Maksud saya gini, 1.200.000 yang sudah berjalan itu sekalian kita menghabiskan jatah RT dulu. Tadi kan sudah jatah RT-nya 03. Takmir memberikan bantuannya 1.200.000, masih menggunakan angka lama. Yang lama kan masih 1.200.000 itu ya. Mestinya kan dia ditanya, terus yang 1.500.000 kapan diberlakukan gitu. Oke. Itu akan kita berlakukan setelah giliran RT 3 sudah, RT 5 dan RT 6 selesai. Ketika RT 5 sudah melaksanakan dapat giliran dan RT 6 sudah selesai, berarti kalau nggak salah di bulan September ya Pak ya. Oktober maaf. Mulai bulan Oktober nanti, ini catatan penting untuk majelis ibu-ibu, majelis taklim, urusan. Mulai dari Ahad pagi Oktober nanti, kita sudah mencoba menggunakan anggaran yang 1.500.000. Sudah tidak dibebankan kepada RT lagi. Yang majelis taklim itu berusaha membelanjakan 1.500.000 itu untuk Ahad pagi, yang dulu di sini. Saya tahu posisi dulu sekali sih punya cara supaya bisa cukup. Saya ngerti itu, punya dulu kan sudah yang itu gampang, itu cukup katanya gitu. Sehingga kita sudah tidak melibatkan RT 1, 2 dan seterusnya, giliran itu sudah kita coba hapus. Termasuk pelaksanaannya. Itu ya Bu. Ini mulai Oktober. Saya itu tambahnya, matur nuwun. Maksudnya 250 apa nih 250? Oh nyiapkannya. Monggo ini karena kita ada presensi tadi di jumlah 225 kira-kira.
tapi yang kemarin bulan puasa hanya 125. Nah ini kan variasi. Ya sudah untuk pakoan ya mestinya 225. Tadi nyiapkan 200, akhirnya spontanitas nambah mangkok 25. Ini nanti monggo ibu-ibu biasanya titis. Dan akad pagi ini dibutuhkan ada yang jago model, ada yang keperluan jadi kita cukup ya. Nah ini tadi kelupaan. Sebenarnya kita nangan-nangan Pak Ija, Pak Nasir. Jadi di sini kalau anggaran itu dakwah siar itu kita berbesar 60% itu untuk itu. Mungkin termasuk tadi umum bantuan di lingkungan itu masuk di sini. Fisik 30%. Fisik itu hanya BSM. Kalau pembangunan nanti bentuk panitia ini seperti dulu. Pengembangan hanya 10%. Pengembangan yang kita mana sedikit. Jadi memang kita mau buat seperti ini, 60% kembali ke sosial. Yang penting ini malam sudah pada tahu program-program tertulis. Dulu mungkin program sudah ada. Ini kita tertulis bahwa bapak bawa satu-satu. Ini masalah kemenangan. Jangan terpaku itu nih. Pak ini sebenarnya saya ini nanti 2 bulan lagi nih masukkan tapi. Saya kira itu untuk malam ini terima kasih. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Yang penting kita tetap semangat. Saya WA grup jamaah maupun takmir aktif nih Pak kalau ada apa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.